Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Aonapa Karya. Jadi kemarin kita udah ngebahas ya, di video sebelumnya gua udah ngebahas tentang konfigurasi mikrotik dasar yang menggunakan statis ya. Jadi hari ini gua pengen ngebahas tentang konfigurasi mikrotik dasar yang dinamis gitu. Mungkin kalian semua nanya gitu kan, statis, dinamis apa sih gitu ya. Jadi statis itu kita itu masukin alamat IP-nya itu secara manual tuh, intinya gitu. Jadi nanti di settingan mikrotik itu ada IP address, nah kita itu masukin manual IP addressnya dari si ISP ya, sumber yang ngasih internetnya gitu. Terus kalau dinamis itu kita dapat alamat IP-nya itu secara otomatis, atau di sini kita bakal pakai konsep DHCP client ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi nanti kita dapat alamat IP langsung dari ISP-nya secara otomatis tuh. Oke. Gimana caranya? Nah, jadi ini langsung dari awal ya. Nah, IP-nya 00, berarti kalau ngebahas kemarin video sebelumnya itu masih ada IP yang 88.1. Berarti kan itu masih ada default bawaan dari si mikrotiknya. Kalau 000 ini berarti kita udah nggak ada nih alamat IP ya, atau settingan IP konfigurasi mikrotik bawaannya. Oke, kayak biasa loginnya admin tanpa password tuh ya. Nah ini klik aja di sini. Jadi gimana sih settingan konfigurasi mikrotik yang secara dinamis tuh? Jadi teman-teman masuk dulu ke interface ya. Kita ubah di sini ya supaya nggak bingung. Internet ya, apply, oke. Jaringan lokal ya. Nah nanti WLAN-nya nih kita hidupin, enable ya. Nah baru hidup. Oke, kalau udah close. Ini biar nggak bingung aja ya sebenarnya. Nah, kalau udah kita masuk ke alamat IP sini ya. Ke menu IP. Terus di sini ada DHCP client. Nah, tuh. Jadi nanti konsepnya si Ether 1 ini ya, internet itu didapat dari fitur DHCP client ini. Jadi kita dapat secara otomatis gitu. Contohnya gimana? Nah ini kan udah masuk ke DHCP client ya. Klik plus sini. Nah interface-nya kita arahin ke internet sini ya. Jadi maksudnya IP yang pengen kita dapetin itu nanti masuk ke interface Ether 1 ini ya. Nah ini di checklist ya. Ini kita pilih yes dulu ya. Nanti ada pembahasannya. Ada no di sini ya. Tuh. Yes di sini. Klik apply. Oke. Kita tunggu. Nah, udah dapat nih alamat IP-nya ya. Dapat tuh 192.168.100.19 tuh ya, /24 default. Nah, terus kalau kita lihat di sini address. Nah, di sini ada bacaan D, dynamic, berarti maksudnya kita dapat alamat IP untuk si Ether 1 ini secara dynamic atau dinamis gitu ya. Oke, dah tinggal kita masukin Ether 2 sama WLAN untuk hotspot ya. Tuh. Klik plus. Masukin sini 192.11.1/24. Interface-nya jangan lupa diubah ke jaringan lokal. Apply. Nah udah.
Terus kita buat lagi untuk WLAN 192.168.200.1/24. Nih, tarain ke WLAN, play. Oke, udah kan? Udah dapat kan? Nah, enaknya pakai konsep DHCP, kita nggak perlu set lagi yang namanya DNS, gitu ya. Kalau kita ngeliat di sini IP, DNS, nah itu udah dapat alamat IP 100.1 tuh ya. Atau kita bisa nambahin di sini 8.8.8.8 itu aja. Checklist, play. Oh, kenapa nih? Play. Oke, dah tuh DNS sudah kita buat. Nah, tinggal apa? Kalau kita masuk ke routers, kemudian ke gateway, itu udah dibuatin. Nah, tuh nih ya. Kenapa kok bisa sih? Nah, ini tadi karena konsep dari DHCP. Ya. Pada saat kalian itu buat sini ya contoh ya. Nah, di sini kita checklist use peer DNS. Berarti nanti kita dapat DNS secara otomatis dari ISP dan use peer NTP. NTP ini apa? Waktu itu loh. Jadi maksudnya waktunya itu menyesuaikan dengan di dunia nyata itu yang ada di router tuh loh. Ya. Kemudian di sini ada keterangan add default route. Nah, dia secara otomatis ketambah gitu loh. Si gateway-nya itu udah dimasukin secara otomatis pakai konsep DHCP ini. Nah, karena kita pilihnya yes. Tapi kalau kita pilihnya no, kita perlu masukin di sini di gateway-nya ini ya. Bisa klik tambah, klik gateway. Di sini kita bisa masukin di sini. Tuh ya. Oke. Nah, ini kan udah. Sini ada keterangan di sini. D itu dinamik, A itu aktif, berarti udah aktif ya. Otomatis terus sudah aktif. Nah, terus statik. Nah, tuh. Udah, kalau udah habis itu kita masuk ke bagian firewall. Ya. Atau kita cek dulu di sini. Oh, kita disuruh buat password ya, sama kayak kemarin. Sini aja masukin. 1 2 3. Nah, 1 2 3. Gak usah panjang-panjang, terlupa. Udah. Ini terminal. Nah, tadi kan loginnya admin ya. Passwordnya 1 2 3. Oke. Ping 192.168.100.1. Udah bisa ya. Tadi kan alamat IP ether satunya 19, enter. Udah bisa. Kemudian ether 2 udah bisa. Kemudian WLAN udah bisa, udah jalan. Oke. Terus ping Google bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya, itu tadi ya. Jadi secara rootnya, secara router, di sisi routernya itu udah bisa tuh ngeping Google ya. Nah, tinggal kita setting NAT-nya ya. Sini chain-nya SRC NAT, out interface-nya ether 1 ya. Jadi nanti sumber internetnya kan tadi dari ether 1 ya. Jadi nanti dialokasikan, dikeluarin gitu ke ethernet yang ada di MikroTik, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5 sama WLAN gitu ya. Nah, actionnya kita pilih mesh squared. Nah, klik apply. Oke, dan kita buat tuh. Terus kalau udah, nah tadi kan kita ngebahas tentang DHCP ya. Kita setting konfigurasi MikroTik ini secara dinamis gitu. Jadi kita buat di sini. Kalau tadi DHCP client kan kita dapetin alamat IP. Jadi MikroTik ini
sebagai klien ya untuk bisa dapat alamat IP dari ISP ya, dari modem tuh. Nah, terus kita pengen router kita ini itu ngasih menjadi atau bisa dibilang bisa dijadiin DHCP server sini untuk komputer atau laptop kita yang kita pengen jadiin untuk internetan tuh ya. Nah, jadi DHCP server ini DHCP setup ya, kita arahin ke mana? Laptop kita kan terhubung ke Ether 2 ya, untuk jaringan lokal ya sini. Nah, kita next. Nah, ini kita bisa masukin bebas ya, variatif. Nah, 50 udah next. Nah, waktunya kita next aja dulu. Nah, dah. Setup has complete sukses. Udah kan? Nah, ini untuk Ether 2-nya. Nah, kalau kita coba nih di sini. Oke. Kita matiin dulu wifi-nya. Nah, ini kita udah dapat alamat IP secara otomatis. Nah, kalau kita masuk ke network internet setting, Ethernet, change adapter option sini ya. Nah, kita double klik detail. Nah, udah dapat kita alamat IP-nya. Tuh perantara fitur dari DHCP server. Jadi si routernya udah jadi server, si klien atau laptopnya itu dapat alamat IP. Sama konsepnya kayak tadi, si router terhadap modem atau ISP tuh ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Udah. Kalau udah, ya kita coba. Ya. Kita testing di sini. Nah, kita coba buka YouTube. Nah, udah bisa ya. Aman kan? Nah, tuh. Oke. Ini yang pertama, jaringan lokal udah kita set. Nah, tinggal kita ngeset wifi-nya ya. Kalau pertemuan kemarin itu sederhana ya buat hotspotnya. Tuh. Kita pakai konsep DHCP juga ya untuk WLAN ya dia. Cuman tinggal masukin password aja gitu loh. Sama kayak hotspot di HP. Tapi kali ini kita bakal buat login pack tuh ya. Jadi si device atau laptop atau komputer ataupun HP ya yang pengen terhubung ke wifi itu nanti akan ke redirect ke halaman login pack. Kita masukin user sama passwordnya tuh ya. Oke, gimana caranya? Kita masuk lagi ke sini. Oke, ini kita close ya. Kita close dulu biar enak. Masuk ke menu IP, fitur IP. Kemudian kita masuk ke bagian hotspot. Tuh kan, sini kan. Nah, kalau udah, kita masuk ke sini. Hotspot setup. Klik. Nah, interface-nya kita arahin kemana? Ke WLAN. Karena WLAN ini kita gunain untuk hotspotnya ya. Interface untuk hotspotnya. Nah, tuh. Kita next saja. Ini kita biarin aja dulu ya. Ini bisa kalian set sampai berapa lah, terserah. Next. Ini kita next juga. Udah, DNS-nya udah keisi. Nah, DNS name-nya ini untuk alamat redirect-nya nanti kemana? Kita masukin di sini. aonapa karya.sch.id. Tuh ya. Next. Nah, ini passwordnya kita masukin admin ya. Next. Udah tuh ya. Oke. Nah, kalau di profilnya kita bisa ngelihat ya sini ya. Nah, tuh. Di general ada radiusnya juga, nanti kita bisa ngeset. Ini defaultnya ya, login
kemudian di user nih. Nah, ini untuk ubah passwordnya nanti bisa ya di sini. Kita masukin user profile. Nah, kalau pada saat kita ngebuat default tadi itu kan kita baru ngebuat hotspot secara default ya. Shared usernya itu 1. Walaupun tadi kita ranknya itu dari 2 sampai 254 ya, tapi di sini ada batasannya ya. Ini kita misalkan ya 1 aja dulu ya, tapi gua ngasih tahu ke kalian untuk nambahin di sini bisa masukin 20 bisa terserah ya, atau masukin 100 juga boleh tuh ya. Kita masukin aja dulu 1. Play. Oke, udah ya. Udah tuh. Nah, tinggal kita testing di sini. Kita hidupin dulu wifi-nya. Nah, oh iya ada yang lupa. Wireless-nya belum kita setting ya sini ya. Nah, modenya kita pilih AP Bridge, Access Point Bridge. Nah, ini kita masukin di sini. Napa Karya tuh ya. Bandnya kita ubah ke 2 GHz BGN. Dah. Kita klik apply. Oke. Nah ini ya. Nah ini tapi kan nggak ada kunciannya ya, karena ya nggak apa-apa, nggak usah dimasukin karena tadi passwordnya udah dimasukin di bagian redirect. Jadi kalau misalkan kalian masuk sini, kalian connect. Nah di sini ya, udah kita bisa masukin di sini admin, enter, udah bisa nih internetan ya. Nah kita masukin sini YouTube bisa ya, tuh ya, internet akses. Jadi pakai kabel bisa, pakai wifi juga bisa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, udah itu aja settingan dinamisnya, mudah dipahami ya. Mungkin ya, cuman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau yang bikin bingung, silahkan di kolom komentar kalian tanya ya, nanti gua jawab ya. Oke, udah sekian itu aja. Next kita bakal ngebahas lagi konfigurasi yang lainnya tuh ya. Pada dasarnya, pada intinya, konfigurasi yang dasar ini, yang basic banget nih, kalian perlu paham tuh ya. Oke, udah, next gue buat video lagi. Sekian dan terima kasih.